Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Haq dari kelas 1E dengan nomor NPM 21106310700137. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Bagian dalam tubuh manusia terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Yang disadari pada umumnya gerakan-gerakan disebabkan oleh otot lurik, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Contohnya, gerak peristaltik pada alat pencernaan, denyut jantung, kontraksi yang dilatasi pembuluh darah, dan gerakan-gerakan lainnya yang terjadi pada alat pernapasan, peredaran darah, dan pencernaan. Ditinjau dari komposisi kimia yang menyusun otot terdiri atas 1. 75% air atau hidrogen, 2. 20% protein, dan 3. 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 macam otot, antara lain 1. Otot polos, disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah-tengah. 2. Otot jantung. Otot jantung termasuk ke dalam otot lurik, sedangkan jika dilihat dari fungsinya termasuk otot polos. Otot ini kerjanya tidak di bawah kemauan manusia, tetapi terpengaruh oleh refleks. 3. Otot lurik. Otot ini disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot lurik disebut juga otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Kontraksi otot. Kontraksi otot dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, kontraksi isometrik, sering disebut juga kontraksi statis. Kontraksi isometrik adalah suatu kontraksi otot di mana panjang otot tidak berubah, sedangkan ketegangan gerakan-gerakan yang nyata. 2. Kontraksi isotonik, sering disebut juga kontraksi dinamis. Kontraksi isotonik adalah suatu kontraksi otot tidak berubah. Pada kontraksi ini, gerakan-gerakan tampak jelas. Panjang otot saat berkontraksi dapat merubah otot saat menjadi panjang atau pendek. Pada umumnya, gerakan disebabkan oleh berkontraksinya beberapa otot. Otot yang menyebabkan gerakan yang sama pada suatu persendian disebut otot sinergis atau agonis, sedangkan otot-otot yang berlawanan fungsinya disebut otot-otot antagonis. Contoh otot-otot sinergis pada persendian siku, misalnya pada gerakan membengkokkan siku. Contoh otot antagonis pada persendian siku yaitu antara otot lengan berkepala 2 dengan otot lengan berkepala 3 atau triceps. Bentuk otot. Pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. 1. Otot yang berbentuk kumparan otot yang termasuk kelompok ini berbentuk bulat agak panjang di bagian empalanya. Contohnya biceps, brasi, dan triceps. 2. Otot yang berbentuk bulat panjang. Contohnya sartorius. 3. Otot yang berbentuk bulu ayam. Contohnya otot ikan sebelah. 4. Otot yang berbentuk kipas. Contohnya otot dada besar. 5. Otot yang berbentuk pipih dan lebar. Contohnya otot kerudung. 6. Otot yang berbentuk lingkaran. Otot ini pada umumnya menutup lubang atau rongga. Oleh karena itu sering disebut otot lingkar. Contohnya otot lingkar mata dan otot lingkar luar mulut. 2. Pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. 1. Otot ketul berfungsi mengadakan gerakan fleksi pada suatu persendian. 2. Otot kedang berfungsi mengadakan gerakan ekstensi pada suatu persendian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.